Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Lili Pangestu dengan NIM 122490037. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara mendalam tentang materi modul 10, yaitu kontrol silinder ganda dengan timer dan counter. Materi ini merupakan pilar penting dalam otomasi industri modern karena menggabungkan logika sekuensial yang presisi dengan manajemen kuantitas produksi. Kita akan membedah bagaimana sebuah programmable logic control atau PLC dapat mengorkestrasi gerakan mekanis yang kompleks antara dua aktuator linear, memastikan efisiensi tinggi sekaligus menjaga standar keselamatan operasional yang ketat. Tujuan utama dari praktikum ini sangat spesifik dan berorientasi pada kompetensi teknis tingkat lanjut. Mahasiswa dituntut untuk mampu merancang, mengimplementasikan, dan menguji urutan kerja dua silinder S1 dan S2 menggunakan instruksi timer dan counter. Tantangan utamanya bukan hanya membuat silinder bergerak, melainkan mengintegrasikan interlock keselamatan yang memadai untuk mencegah kerusakan mesin atau kecelakaan kerja, yang merupakan aspek fundamental dalam desain sistem kendali industri yang robust. Selain aspek perancangan dasar, modul ini juga menekankan kemampuan mahasiswa dalam membangun sistem yang aman, terurut, dan andal. Keandalan sistem yang diuji melalui pemanfaat timer sebagai pengatur jeda atau delay antar langkah gerak yang sangat krusial untuk memberikan waktu bagi tekanan udara pneumatik stabil sebelum aktuator melakukan kerja mekanis. Di sisi lain, counter dimanfaatkan untuk membatasi jumlah siklus operasi, mensimulasikan skenario batching processing, di mana mesin harus berhenti otomatis setelah target produksi tercapai. Fokus teknis dari diagram ladder yang kita bahas adalah pemetaan input-output atau I/O yang presisi. Kita harus memetakan tombol fisik seperti on, off, dan mulai, serta sensor limit switch dan proximity ke dalam memori internal PLC. Langkah ini krusial untuk memastikan sinyal dari lapangan dapat diproses oleh logika program tanpa hambatan, serta menyusun logika coil katup untuk silinder 1 dan 2 agar bergerak sesuai sekuens yang diinginkan tanpa terjadi tumpang tindih sinyal yang membingungkan. Dalam konteks keselamatan dan penanganan anomali, sistem ini juga dirancang untuk menangani kondisi gagal atau error. Misalnya, kita diperkenalkan dengan konsep penanganan timeout sensor atau penggunaan tombol emergency stop atau e-stop. Logika ladder harus disusun sedemikian rupa sehingga jika terjadi gangguan seperti sensor yang gagal mendeteksi posisi, sistem dapat kembali ke keadaan aman atau safe state secara otomatis, mencegah silinder bergerak liar yang bisa membahayakan operator maupun peralatan itu sendiri.
Mari kita bedah diagram ladder ini dimulai dari root 0 yang berfungsi sebagai logika aktivasi utama sistem atau master control relay. Di sini kita menggunakan instruksi keep atau self-holding pada alamat W00 atau internal relay system. Logika ini mensyaratkan tombol on atau I sama dengan 0.00 ditekan sesaat untuk mengaktifkan sistem. Namun, aliran daya akan diputus jika tombol off atau I sama dengan 0.01 yang berjenis normally close ditekan. Penggunaan alamat internal W alih-alih output fisik Q di sini bertujuan untuk menciptakan flag virtual yang menandakan mesin dalam kondisi siap atau standby. Yang menarik pada room 0 adalah adanya syarat interlock keamanan tambahan berupa kontak W0.01 dan W0.02 yang dipasang secara seri dengan tombol on. Ini berarti sistem utama W0.00 hanya bisa diaktifkan jika sensor limit 1 dan limit 2 sudah mendeteksi posisi awal silinder atau kondisi home position. Ini adalah mekanisme preventative safety yang memastikan mesin tidak bisa dinyalakan jika aktuator sedang berada di posisi yang tidak semestinya atau macet di tengah jalan. Berlanjut ke room 2, 3, dan 4, kita melihat blok diagram yang didedikasikan untuk pemetaan input sensor. Sensor fisik limit 1 atau I sama dengan 0.02, limit 2 sama dengan atau I sama dengan 0.03, dan proximity atau I sama dengan 0.04 dipetakan ke memori internal W0.01, W0.02, dan W0.03. Teknik mapping ini sangat disarankan dalam pemrograman PLC terstruktur karena jika terjadi perubahan wiring fisik di lapangan, misalnya pindah port input, kita hanya perlu mengubah alamat di baris ini saja tanpa harus mengedit seluruh logika program yang kompleks di baris-baris bawahnya. Masuk ke room 1, kita menemukan logika untuk memulai siklus otomatis melalui relay internal mulai atau W0.04. Relay ini diaktifkan pada tombol PB mulai pada atau I sama dengan 0.05. Namun perhatikan banyaknya syarat atau interlock yang harus dipenuhi. Sistem W0.00 harus aktif. Limit switch 1 dan 2 atau W0.01 dan W0.02 harus tertutup. Dan yang paling penting, counter C0000 harus dalam keadaan belum selesai atau kontak NC tertutup. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, menekan tombol mulai tidak akan memberikan respons apapun. Fitur latching pada room 1 untuk relay mulai atau W0.04 memastikan bahwa operator hanya perlu menekan tombol sekali saja atau mementeri, dan mesin akan terus berjalan dalam mode otomatis. Kontak pengunci W0.04 dipasang paralel dengan tombol PB mulai. Namun, kunci ini sangat bergantung pada kontak NC C0000. Ini adalah strategi cerdas di mana logik penyelesaian tugas atau countdown memiliki otoritas tertinggi untuk memutus sirkuit kendali dan menghentikan mesin secara prosedural.
Sekarang kita beralih ke jantung penggerak mesin pada rung 5. Di sini kita mengatur output fisik untuk silinder 1 atau Q sama dengan 100.06 dan silinder 2 atau Q sama dengan 100.07. Perhatikan bahwa silinder 2 dikonfigurasi untuk bergerak lebih agresif atau di awal. Ia akan aktif segera setelah sistem atau W0.00 menyala. Sensor proximity W0.03 mendeteksi objek, dan relay mulai W0.04 aktif. Tidak ada penundaan timer untuk aktivasi awal silinder 2. Untuk mengindikasikan fungsinya mungkin sebagai clamper atau penahan benda kerja. Berbeda dengan silinder 2, silinder 1, Q sama Q 100.06 memiliki logika aktivasi yang bergantung penuh pada timer. Kontak T0000 atau timer maju S1 dipasang seri sebelum coil output Q106. Artinya, meskipun semua syarat sistem dan sensor sudah terpenuhi, silinder 1 dilarang bergerak maju sampai timer T000 menyelesaikan hitungan waktunya. Ini menciptakan sekuens gerak yang teratur. Silinder 2 menjepit duluan. Baru kemudian setelah jeda waktu tertentu, silinder 1 melakukan proses pengerjaannya, misalnya stamping atau drilling. Mekanisme pewaktuan ini dikendalikan oleh rangkaian timer flip-flop yang cerdas pada rung 6. Kita menggunakan dua unit timer tim 000 atau timer maju 1, maju S1 dan tim 0001 atau timer mundur S1. Kedua timer ini saling memicu dan memutus satu sama lain secara bergantian. T000 memicu T001 setelah selesai, dan T001 melalui kontak NC-nya akan memutus aliran ke T000 untuk mereset ulang siklus pewaktuan. Inilah yang menciptakan efek looping atau denyut sinyal yang kontinu. Timer tim 0000 diset dengan nilai 10 karena timer pada PLC omron tipe ini umumnya memiliki baris waktu 100 mikrosecond atau 0,1 detik. Maka nilai 10 setara dengan durasi 1 detik. Jeda 1 detik ini memberikan waktu yang cukup bagi sistem pneumatik untuk membangun tekanan atau bagi benda kerja untuk berada dalam posisi stabil sebelum silinder 1 dieksekusi. Ketepatan pengaturan waktu ini sangat vital untuk menghindari cacat produksi akibat gerakan yang terlalu cepat atau terburu-buru. Di sisi lain, timer kedua tim 001 juga diset dengan nilai 10 atau 1 detik. Fungsi utamanya adalah memberikan durasi atau istirahat atau jeda mundur sebelum siklus timer dimulai kembali. Tanpa adanya timer kedua ini, sinyal akan berisolasi terlalu cepat atau bahkan terkunci. Kombinasi T000 dan T0001 menciptakan siklus kerja yang periode total 2 detik, atau 1 detik on, 1 detik off, yang mengatur irama kerja silinder 1 selama sinyal mulai masih aktif. Penting untuk dicatat peran sensor proximity atau W003 yang hadir di rung 5 dan rung 6.
Sensor ini bertindak agar trigger validasi objek. Jika tidak ada benda yang bekerja dengan yang terdeteksi oleh sensor proximity, maka baik timer flip-flop maupun output silinder tidak akan pernah aktif, meskipun tombol mulai sudah ditekan. Ini adalah fitur efisiensi energi dan keselamatan alat, memastikan mesin tidak melakukan gerakan kosong yang sia-sia dan mempercepat keausan komponen. Selain itu, pada room 5 terdapat kontak W0.02 atau out limit 2 yang terhubung paralel atau memiliki relasi logika tertentu dengan out proxy. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas atau kondisi alternatif di mana posisi limit switch 2 juga mempengaruhi status pergerakan atau penguncian silinder. Analisis mendalam pada interkoneksi ini menunjukkan upaya perancang untuk memastikan posisi akhir langkah mundur atau retract terverifikasi sebelum langkah maju atau extend berikutnya diizinkan. Logika penghentian otomatis ditangani secara elegan oleh instruksi counter pada room 7. Kita menggunakan CNT 0000 yang input pemicunya diambil langsung dari kontak silinder 1 atau Q sama dengan 000.100.06. Ini berarti counter hanya akan menghitung atau mengurangi nilai set satu kali setiap kali silinder 1 aktif. Dengan kata lain, satu gerakan maju silinder 1 dianggap sebagai satu produk yang selesai diproses. Nilai set value pada counter ini diatur sebesar 10. Ini merepresentasikan satu batch produksi berisi 10 unit. Dalam aplikasi nyata, angka ini bisa diubah sesuai target produksi harian. Counter pada PLC bekerja secara decrement atau hitung mundur, dari 10 turun ke 0. Selama nilai belum 0, kontak C000 akan tetap dalam kondisi normalnya, mengizinkan sistem terus berjalan. Momen kritis ketika terjadi hitungan mencapai nilai angka 0, saat itu completion flag C000 akan berubah status menjadi on. Perubahan status ini seketika berdampak pada room 1, di mana kontak normally close atau NCC000 akan terbuka. Terbukanya kontak ini memutuskan aliran listrik ke holding relay mulai W0.04 yang secara efektif mematikan seluruh rangkaian timer dan output silinder, menghentikan mesin tepat setelah produksi ke-10 selesai. Fitur reset pada counter ini juga dirancang dengan efisien. Kaki input reset pada instruksi CNT000 dihubungkan dengan alamat 1i sama dengan 0.05 atau PB mulai. Implikasinya sangat praktis. Operator tidak perlu menekan tombol reset khusus yang terpisah. Cukup dengan menekan tombol mulai lagi untuk batch berikutnya. Counter akan otomatis terreset kembali ke angka 10 dan sistem langsung berjalan. Ini menyederhanakan panel kontrol dan mempercepat turnover antar batch produksi. Secara keseluruhan, integrasi antar timer flip-flop dan counter ini menciptakan sebuah sistem otomasi yang tertutup atau closed-loop automation sederhana. Timer mengatur tempo mikro atau gerakan per detik, sedangkan counter mengatur tempo makro atau jumlah siklus total siklus. Sinergi keduanya dikawal oleh logika interlock sensor untuk menjamin tidak ada pelanggaran prosedur mekanis selama operasi berlangsung. Saat mengimplementasikan logika ini pada trainer board PLC dan pneumatik, perhatian khusus harus diberikan pada wiring I/O.
Kesalahan umum seperti pertukarannya kabel input normally open dan normally close pada sensor fisik dapat menyebabkan logika ladder bekerja terbalik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Pastikan indikator LED pada modul input PLC menyala sesuai dengan status sensor di lapangan untuk memverifikasi integritas sinyal sebelum menjalankan program. Sebagai penutup tugas video ini, kita telah berhasil mendemonstrasikan bagaimana sebuah sistem kontrol silinder ganda yang aman dan terurut dapat dibangun menggunakan PLC. Kita telah memenuhi tujuan praktikum dengan merancang ladder diagram yang memanfaatkan timer untuk presisi waktu, counter untuk manajemen produksi, dan interlock untuk keselamatan. Diharapkan pemahaman ini dapat menjadi bekal solid untuk merancang sistem otomasi yang lebih kompleks di industri masa depan. Sekian untuk video kali ini, terima kasih.